Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Pemirsa Batu TV yang dirahmati Allah, insya Allah syukur alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa diberi kesempatan menikmati bulan Ramadan, dan mudah-mudahan perjalanan dari hari ke hari, waktu ke waktu di Ramadan ini semakin memberikan kekuatan dan kemantapan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin bisa melaksanakan dengan nikmat dan syukur untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Batu TV yang dirahmati Allah, dalam bulan Ramadan ini ada suatu peristiwa yang luar biasa. Salah satunya ialah turunnya wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wahyu ini diturunkan dalam dua tahap. Yang pertama dalam Lailatul Qadar, dari Lauh Mahfuz kemudian ke Baitul Izzah, kemudian dari Baitul Izzah ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Dan pada saat itulah kemudian Rasulullah SAW menerima wahyu yang pertama. Kemudian masyaallah muslimin rahmatullah, wahyu yang pertama ini adalah surat Alaq. Dan Al-Quran sebagai mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala ini merupakan mukjizat yang terbesar. Kenapa? Karena mukjizat para nabi dan rasul itu diterima dan hebat pada masanya saja. Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun, Nabi Ibrahim selamat dari kobaran api, dan Nabi Nuh selamat dari air bah. Itu hebat. Memang hebat, memang luar biasa, tetapi hebat pada masanya. Berbeda dengan Al-Quran, kehebatannya mulai awal sampai hari kiamat. Tidak ada seorang pun yang bisa menyamai bagaimana Al-Quran, bahasa Al-Quran, filosofi Al-Quran, makna Al-Quran. Dan yang lebih hebat lagi, Al-Quran tidak akan berubah, tidak akan ditambah dan tidak akan dikurangi, karena Allah menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Aku menurunkan Al-Quran dan aku akan menjaganya. Subhanallah. Sekarang, sejak dulu sampai akan datang, Al-Quran itu banyak dihafal. Zaman Rasulullah para sahabat banyak yang gugur, kemudian sahabat tabi'in, sampai hari ini ribuan yang hafal Al-Quran. Bukan hanya yang bisa membaca, tapi yang tidak bisa membaca, mohon maaf, yang ada keterbatasan, kita hafal Al-Quran di luar kepala. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, itulah salah satunya. Kemudian Al-Quran ini memberikan syafaat kepada pembacanya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan kesempatan kita sebagai hambanya untuk menjadi ahlul Quran. Rasulullah SAW dawuh, inna lillahi ahlina finnas. Sesungguhnya Allah itu punya keluarga dalam kehidupan manusia ini. Manusia ini keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang memberi naungan Allah Subhanahu wa taala. Qalu, para sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah, siapa mereka yang menjadi keluarga Allah Subhanahu wa taala, yang dekat Allah Subhanahu wa taala, yang dinaungi Allah Subhanahu wa taala? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
ahlul Quran. Orang yang dekat dinaungi menjadi keluarga Allah ya ahlul Quran. Orang yang iman kepada Al-Quran, membaca Al-Quran, memahami mempelajari Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Ahlullahi wa khassatuh, yaitu ahli Allah, keluarga Allah dan orang-orang yang dipilih, orang-orang yang diprioritaskan. Masyaallah muslimin rahimahullah. Jadi kalau seseorang ingin memahami, mempelajari dan mengamalkan dan ingin menjadi keluarga Allah Subhanahu wa taala dalam tanda petik, maka bacalah Al-Qur'an, pelajari Al-Qur'an, kemudian nikmati Al-Qur'an. Membaca dengan menikmati, mempelajari dengan menikmati, mengamalkan dengan menikmati, insya Allah itulah ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh, yaitu ahli Allah, ahlul Quran dan orang-orang yang dipilih, yang menjadi prioritasnya mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kelak memberikan syafaat di hari kiamat. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini semakin cinta kita kepada Al-Quran dan semakin mengamalkan Al-Quran dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.